Baik, selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Ronaldo Simbolon. Di sini saya akan melakukan konfigurasi yaitu pada metode Simple Queue, Q3 dan hierarki token bucket. Nah, dengan judul skripsi saya itu manajemen bandwidth berbasis sinkrotik pada metode Simple Queue, Q3 dan hierarki token bucket. Baik, di sini pertama kita akan melakukan, kita lihat yang sudah terhubung interface, baru kita masuk ke Simple Queue-nya. Pada pengaturan Simple Queue, pertama kita lakukan tambah new Simple Queue, baru name-nya kita buat QWW1, baru target IP-nya yaitu pada IP klien yang sudah terhubung yaitu 192.168.11.254. Lalu kita atur max limitnya pada target upload yaitu 1 MB dan target downloadnya 1 MB. Apply, oke. Baru di sini upload average rate-nya sudah berjalan dan download average-nya sudah berjalan. Di sini dia akan mengkalkulasikan upload average dan download average-nya sesuai dengan jumlah upload max limit dan download max limitnya. Jika kita buat 1 MB, dia akan mengkalkulasikannya itu sekitar 1 MB. Baru kita kembali kepada Q3 untuk dalam melakukan konfigurasi pada Q3 kita harus melakukan yaitu konversi pada farewell baru masuk ke mangel. Dalam mangel kita harus membuat MAC connection di sini sudah kita atur, yaitu chain-nya itu priority, baru search address-nya yaitu pada klien yang kita gunakan, kita masukkan IP-nya itu 192.168.11.254. Baru action-nya kita buat itu mark connection. Ini connection mark-nya kita buat connection strip client 1. Fast stroke kita centang atau kita checklist, baru kita klik apply dan OK. Lalu kita buat kembali itu mark packet. Tadi kita buat mark connection, yang selanjutnya kita buat mark packet untuk pada paket klien. Yaitu hampir sama, chain-nya tetap priority. Connection mark-nya itu connection strip client 1 atau con strip client 1, baru ke action-nya itu kita buat make packet-nya. Lalu kita buat new packet mark-nya itu paket client 1, baru klik OK atau lalu apply. Baru kita kembali ke QW pada Q3, yaitu kita melakukan konfigurasi pada Q3. Yaitu di sini kita buat QWW kita ganti namanya QWW upload. Parent-nya di sini itu client 2. Packet mark-nya sesuai dengan yang kita atur yaitu paket client 1. Lalu kita melakukan limit AT yaitu 1 MB. Ini jumlah minimumnya, lalu maksimal limitnya itu kita buat 3 MB. Baru kita apply, lalu kita OK kan. Baru inilah bentuk dari konfigurasi dari Q3 atau QWW3. Average rate-nya sudah berjalan, baru max limitnya, limit AT-nya, batch-nya dan package-nya sudah berjalan. Lalu kita ingin melakukan pengaplikasian metode HTB pada Q3, yaitu kita membuat parent itu kita buat tambah kita ubah namanya Q strip parent strip upload. Baru di sini kita ubah kliennya menjadi client 2. Di client 2 kita atur lagi limit AT-nya karena pada parent kita tidak menggunakan paket mark, hanya digunakan pada klien. Maka lalu kita atur limit AT-nya itu sama 1 MB. Lalu max limitnya kita buat 3 MB. Baru kita
apply atau oke. Untuk memasukkan QWW upload atau klien kepada parent, yaitu kita masuk kembali kepada Q upload, lalu parent kita ubah, parent yang sebelumnya menjadi dari header 3 klien 2 kita ubah menjadi QWW parent upload agar dapat terhubung dan masuk pada QWW parent upload. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Baru di sini sudah membentuk hierarki yang dimana dalam pada metode HTB atau hierarki bucket membuat hierarki dalam melakukan manajemen bandwidth. Di sini sudah berjalan semuanya, average rate-nya sudah berjalan, queue batch-nya baru packetnya sudah berjalan. Inilah sedikit bentuk dari konfigurasi pada metode Simple Queue, Q3 dan hierarchy token bucket. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengujian saya, pengujian pada QoS menggunakan streaming YouTube pada Warsak yang saya gunakan dalam pengujian saya. Di sini kita buka Winbox, yang dimana pada Winbox ini telah connect pada metode Simple Queue yang telah dikonfigurasikan. Kemudian kita buka YouTube. Untuk melihat apakah sudah terhubung atau belum. Di sini sudah terhubung pada YouTube. Lalu kita akan melakukan pengujian pada Warsak. Di sini kita lihat ada Ethernet, itulah jaringan yang digunakan. Baru kita buka video. Kita tunggu. Video inilah yang kita gunakan untuk melakukan perekaman pada Warsak. Setelah mulai, kita pilih Ethernet tadi dan melakukan perekaman atau pengcapturean dari Warsaknya. Di sini saya melakukan perekaman sekitar kurang lebih 1 menit. Dalam melakukan perekaman menggunakan Warsak. Jadi maka kita tunggu selama 1 menit pada perekaman pada streaming YouTube yang kita gunakan pada aplikasi Warsak. Di sini Warsak akan mengcapture selama berapa detik ataupun berapa menit kita melakukan pengcapturean melalui streaming YouTube tersebut. Satu menit kita matikan, baru kita matikan juga Warsaknya. Kita buka itu capture the file properties, baru kita lihat paket yang didapat dan time span-nya yang telah kita butuhkan. Baru kita buka, kita cek atau kita lihat paket loss. Kita melihat paket loss yang didapat, yaitu sekitar 1 paket loss yang kita dapat pada perekaman menggunakan Warsak. Jika sudah dapat, kita simpan, kita buat namanya yaitu kita buat folder baru pengukuran QoS, perekaman QoS menggunakan Warsak. Baru kita buat namanya. Perekaman Simple QoW. Baru kita save. Setelah kita selesai menggunakan metode Simple Queue, kita kembali menggunakan, yaitu kita buka lagi Winbox kita matikan Simple Queue dan kita hidupkan Q3 dan HTB yang telah tergabung
pada metode Q3. Kita hidupkan firewall-nya, MNL-nya. Sudah kita hidupkan. Jika sudah kita hidupkan, kita kembali lagi ke browser. Kita ulang lagi seperti sebelumnya, yaitu kita buka YouTube untuk melihat apakah sudah terhubung atau belum. Sudah terhubung. Jika sudah terhubung, kita buka Wersak. Kita buka Wersak. Kita lihat Ethernetnya berjalan, dan kita buka seperti pada perekaman menggunakan metode Simple Q sebelumnya. Kita tunggu juga, kita melakukan perekaman sama seperti pada metode Simple Q. Kita ambil perekaman yaitu kurang lebih 1 menit pada perekaman menggunakan Wersak. Yang dimana di sini juga melakukan perekaman sama seperti pada metode Simple Q yang ada pada Wersak. Kita tunggu selama 1 menit. Pada perekaman ini kita bisa mencari nilainya nanti saat kita telah selesai melakukan perekaman, itu mencari delay, jitter, packet loss, dan throughputnya. Sudah selesai, kita matikan juga perekamannya, capturean dari Wersak. Kita buka tadi capture file properties, kita lihat berapa paket yang didapat dan time span-nya berapa. Dan setelah kita dapat, kita kembali melihat jumlah paket loss yang kita dapat. TCP analysis.loss underscore segment. Di sini pada metode Q3 tidak didapati atau tidak ada paket loss yang terlihat. Sama seperti pada metode Simple Q tadi, kita simpan juga. Kita buat namanya perekaman Q3 dan HTB. Jika sudah, kita cancel, kita tutup. Lalu kita lihat file yang sudah kita simpan sebelumnya. Inilah jumlah file-file yang sudah kita simpan dengan metode-metode yang ada tadi pada metode Simple Q dan Q3 HTB. Sini kita akan mencoba, yaitu kita buka metode Simple Q. Kita lihat, kita akan mencari nilai-nilai dan jitternya. Terlebih dahulu kita ubah menjadi Microsoft Excel. Kita buat namanya pengukuran QoS pada Simple QoW. Lalu kita save. Kita buka filenya. Lalu kita buka filenya dan kita akan merapikan filenya. Itu kita blok dulu yang bagian A, baru kita pilih data, baru text to the column, kita pilih delimited, baru hilangkan centang tab, pilih koma, baru next, finish. Data telah rapi. Dan untuk bagian source, destination, protokol, link maupun yang lain sebagainya, itu bisa kita hapus maupun kita hiddenkan. Di sini saya hapus. Lalu kita akan melihat data yang tidak rata, yang tidak, dia masih titik, tidak sama dengan data yang di atas. Yang dimana di sini kita akan ubah dia agar data yang di atas sama dengan yang di bawah.
jadi dia hasilnya berkoma. Yaitu dengan cara kita klik sama dengan, kita pilih datanya, lalu kita bagi itu sejuta, 1 2 3 4 5 6. Baru juga setelah dapat, kita tarik sampai ke bawah. Kita tarik sampai ke bawah sesuai dengan jumlah data yang kita dapat sebelumnya. Jika sudah dapat, kita lepaskan, lalu kita kembali lagi ke atas. Sudah dapat semuanya. Jika sudah dapat, itu kita blok lagi, kita ubah menjadi, kita copy, kita ubah menjadi values, yaitu dengan mengubah menjadi values, yaitu kita agar dapat mudah dipindahkan ke kolom selanjutnya, agar dia tidak berbentuk rumus lagi. Baru kita delete, masukkan secara otomatis dia masuk. Karena sebelumnya tidak semuanya tidak berkoma, kita buat menjadi koma, yaitu kita Ctrl V, kita find and replace, kita ubah menjadi titik, dari titik menjadi koma. Jika sudah menjadi koma, kita cari, yaitu pertama adalah pencarian delay. Di sini kita buat time 1, time 2, dan delay. Time 1 itu diambil dari nilai yang pertama hingga nilai yang terakhir. Dan kita kopikan. Dan untuk nilai time kedua, yaitu kita ambil dari data yang kedua hingga data yang terakhir. Kita kopikan, kita pastikan. Baru untuk mendapatkan nilai delay, itu sama dengan time yang kedua dikurang dengan time yang pertama. Baru kita tarik sampai ke bawah. Dengan sesuai jumlah datanya yang kita butuhkan, yaitu sampai bagian ini saja. Yang ini kita hapus. Lalu kita akan mencari yaitu total delay. Total delay yang dimana rumus yang digunakan itu sama dengan sum buka kurung. Lalu kita kembali ke atas, kita blok nilainya yang dari pertama hingga yang terakhir. Lalu kita enter, dapatlah jumlah nilai total delay. Lalu kita akan mencari rata-rata delay. Rata-rata delay. Untuk mencari rata-rata delay, yaitu total delay dibagi dengan total data yang diterima. Lalu kita enter, maka dari itu rata-rata total delay telah dapat. Lalu kita akan setelah kita mendapatkan total dan rata-rata delay, kita akan mencari jitter, yaitu kita buat delay 1, delay 2, dan jitter. Delay 1, untuk mendapatkan delay 1, nilainya yaitu delay yang baris pertama dikurang dengan nilai baris yang kedua. Jika sudah dapat, kita tarik sampai ke bawah. Sampai ke bawah, lalu kembali ke atas untuk mencari delay kedua. Delay yang pertama itu, yang sebelumnya kita cari untuk total delay dan rata-rata delay, kita ubah menjadi values agar saat dipindahkan ke delay kedua tidak menjadi rumus. Lalu kita kopikan, yang kita ambil datanya dari delay yang kedua, baris kedua. Kita pindahkan, kita samakan
baris yang kedua dengan baris pertama pada delay kedua. Untuk mencari jitter, yaitu delay kedua dikurang dengan delay pertama. Jika sudah dapat, kita tarik sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Sama seperti tadi, yang bagian terakhir pada perhitungannya, yang untuk delay yang pertama kita hapus saja nanti. Itu pertama kita akan mencari total jitter. Total jitter. Untuk mencari total jitter sama, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok lagi sama seperti pada mencari delay, yaitu kita blok sampai ke bawah, lalu kita enter. Lalu kita cari rata-rata jitter. Sama, total jitter dibagi dengan jumlah paket yang diterima, maka dapatlah rata-rata jitter. Lalu di sini kita akan mengubah mencari agar dapatnya mili per second, yaitu dari rata-rata delay dikali 1000 untuk agar dia dapat hasilnya itu mili per second. Sama seperti rata-rata delay, untuk mengubah mili per second pada jitter, kita buat yaitu rata-rata sama dengan rata-rata jitter dikali dengan 1000. Untuk mendapatkan mili per second masing pada delay dan jitter. Semua itu dikali dengan 1000. Dari rata-rata delay dan rata-rata jitter dikali 1000. Baik, di sini kita akan menghitung throughput dan paket lossnya. Yang pertama kita buka lagi Simple Q. Simple Q hasil perekaman dari WordSat. Lalu kita buka statistik, baru capture file properties, dan kita lihat di situ paket yang telah dikirim, yang diterima saat melakukan perekaman. Di sini kita akan membuka Notepad untuk menghitung dan rumus-rumus apa saja yang digunakan dalam menghitung throughput maupun paket loss. Di sini pertama kita akan cari nilai ataupun hasil dari throughput, yang dimana rumus yang digunakan yaitu jumlah byte dibagi time span, jumlah byte dibagi time span, lalu sama dengan jumlah byte yang ada pada byte, yaitu 7737333. Itu adalah byte yang diterima, lalu dibagi time span, waktunya adalah 66,000. Lalu kita buka kalkulator kita akan mencari dan menghitung hasil dari pembagiannya, yaitu jumlah byte dibagi time span. Itu dari jumlah byte yang tadi kita masukkan ke kalkulator, lalu kita bagikan dengan time span-nya. Dapat dia hasil 117 kilobytes per second. Kita akan mengubah dari kilobyte menjadi kilobit per second, yaitu dari jumlahnya yang 117 kilobyte per second kita kalikan dengan 8. Sama dengan
dikali 8, buka kalkulator, kita kalikan dengan 8, sama dengan 937 KB per second. Itulah hasil dari jumlah perhitungan yang didapat untuk menghitung nilai throughput yang kita cari. Lalu kita akan mencoba mencari lagi, yaitu nilai sesudah menghitung nilai throughput, kita akan cari nilai paket lossnya. Paket lossnya yang dimana rumusnya yang kita gunakan yaitu adalah paket dikirim dikurang paket diterima tutup kurung dibagi paket dikirim dikali dengan 100. Sama dengan kita cancel, baru kita buka paket lossnya itu dengan kita ketik tcp.analysis.loss_segment untuk mencari paket loss yang didapat saat melakukan perekaman. Di sini kita dapat jumlah perekaman dari paket loss itu adalah 1. Baru kita buka statistik dan capture file properties. Dan di sini adalah karena kita dapat paket lossnya 1, kita buka notepad, yaitu paket yang diterima kita adalah 9154 dikurang 1, paket yang diterima jadi 9 dikurang 953, buka kurung, tutup kurung, dibagi 9154 paket yang dikirim. Dikali 100 sama dengan 1 dibagi 9154 dikalikan dengan 100. Dibuka kalkulator, kita hapus. 1 dibagi 9 1 5 4 langsung dikali dengan 100, hasilnya adalah 0,010. Itulah hasil dari penghitungan untuk mencari nilai dari paket loss. Maka dari itu, pada perhitungan untuk mencari nilai jitter, throughput, dan packet loss, sudah kita dapat nilainya masing-masing pada perekaman yang kita lakukan sebelumnya pada Simple QW. Terima kasih. Udah, Andre.